Shalom pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa bertemu kembali bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dimana sifatnya memberi petunjuk kepada kita semua untuk mau belajar pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyiarkan kasihnya dimanapun kita berada. Biarlah kita mempunyai satu komitmen dan konsisten dalam segala yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Biarlah kita selalu menunjukkan karakter Kristus dalam kehidupan kita dan sesama kita yang berada di dalam lingkungan kita. Biarlah kita selalu mempunyai satu tujuan, yaitu bagaimana kita mau melanjutkan akan karakter Kristus atau kehidupan Kristus di dalam lingkungan kita, ya, supaya kita dengan kehidupan yang sederhana kita dapat melihat kasih kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita semua diberikan pengharapan yang sejati untuk kita selalu melakukan yang terbaik kepada Tuhan kita. Ya pemirsa, kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Damai dan Sukacita dalam Roh. Ayat intinya terdapat dalam Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, sangat menarik ya ayat inti kita, bahwa tentang kerajaan itu bukan soal makanan dan minuman saja secara jasmani, tetapi apa? Di sini dikatakan bahwa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita. Ya. Mengapa saudara-saudara? Dalam kitab Lukas, Tuhan berbicara tentang kebenaran melalui perumpamaan-perumpamaan. Ya, perumpamaan tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, dan juga anak yang hilang. Ya. Kita sebelumnya seperti domba yang sesat dan hilang, ya, dan kini kembali lagi. Dibawa kembali oleh gembala yang sangat baik ke dalam kandang yang aman. Kita sebelumnya seperti dirham yang hilang, kini didapat kembali. Kita juga sama seperti anak yang hilang, yang hampir saja mati kelaparan, dan sekarang telah kembali ke rumah bapaknya dengan kelimpahan kasih setia. Tidak ada alasan lagi untuk kita tidak bersukacita. Tuhan berikan kita ayat ini, bahwa kita terus mau bersukacita, karena tidak ada alasan. Seringkali kita pakai alasan yang lain-lain untuk kita tidak bersukacita, padahal Tuhan memberikan kita sukacita yang sangat luar biasa. Dia sudah membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dia sudah membebaskan kita dari segala kesalahan kita. Untuk itu Tuhan katakan kepada kita, jangan coba-coba kita mau katakan bahwa kita tidak bersukacita. Kita bersukacita, tidak ada alasan lain, yaitu jika kita mau terus mengandalkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, ya, hari lepas hari. Ya, merupakan hak istimewa setiap orang Kristen untuk menikmati tuntunan Roh Allah yang dalam. Kedamaian surgawi yang manis akan meliputi pikiran,
dan Anda akan suka merenungkan tentang Tuhan dan surga. Anda akan mengenyangkan diri dengan janji-janji melalui firman-Nya. Testimonies for the Church, jilid 1 halaman 159. Ya, sangat menarik. Hak istimewa setiap orang Kristen. Ya, untuk apa? Untuk menikmati tuntunan Roh Tuhan, untuk menikmati ya, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kedamaian surgawi yang manis akan meliputi pikiran kita. Jika kita mau melakukan satu hal yang mesti ya kadang jatuh, kadang bangun, ya itulah yang diinginkan Tuhan, supaya kita tetap bertumbuh untuk melihat kasih di dalam kehidupan kita, untuk kita dapat melihat ya tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita ya, yang merupakan hak istimewa kita. Bagaimana kita mau melakukan kehendak Tuhan dan menghadirkan tuntunan Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita. Setiap hari Tuhan berikan kita hari yang baru, kehidupan yang baru, untuk kita terus melihat dari hari ke hari tuntunan Kristus di dalam kehidupan kita. Ya. Di hari yang sebelumnya mungkin berbeda dengan hari yang sekarang. Maka itulah Tuhan berikan kita jawabannya, itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersukacita. Ya, karena sukacita itu datangnya daripada Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini bukan soal tentang makanan dan minuman saja, tetapi ya, damai sejahtera, kebenaran, dan sukacita. Ya, ini yang menjadi satu pedoman dalam kehidupan kita, untuk kita terus mau menghidupkannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan kita akan kenyang dengan janji-janji melalui firman Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas dan sangat indah untuk kita mau mendengarkan dan kita mempraktekkan dalam kehidupan kita. Sangat luar biasa firman itu ya, sehingga kita hidup damai, kita merasakan yang kasih sukacita daripada Tuhan. Kita merasakan hidup damai bersama dengan Kristus ya, supaya kita juga ya merasakan satu kewajiban kita untuk terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, terus melakukan akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bila Roh Allah mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat bersorak dengan suatu nyanyian yang baru. Karena ia menyadari bahwa dalam pengalamannya janji Tuhan telah digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Ia telah mengadakan pertobatan kepada Allah karena pelanggaran hukum ilahi dan iman kepada Kristus yang mati untuk pembenaran manusia. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Roh Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 402 ya. Bila Tuhan mau mengendalikan pikiran dan hati, jiwa yang bertobat akan bersorak-sorak dengan satu nyanyian yang baru. Syukur-syukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa janjinya akan digenapi ya, dan sekarang ini janjinya telah ya digenapi, bahwa pelanggarannya telah diampuni, dosanya telah ditutupi. Pelanggaran kita, dosa-dosa kita telah Tuhan tebus dengan darahnya yang mahal di atas kayu salib. Ya, untuk itu
Tuhan katakan kepada kita, ya, untuk Dia mau mati di atas kayu salib dan mau, ya, untuk pembenaran manusia, untuk membenarkan kita dari manusia yang jahat, dari manusia yang berdosa menjadi manusia, ya, yang baik, manusia yang tidak lagi mau melakukan kesalahan dalam hidupnya. Ya, inilah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya, Dia memberikan kita dan Dia membenarkan kita karena iman. Dan kita yang hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kehidupan kita dituntun oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan, ya. Maka kita manusia, kita orang percaya, ya, harus bertobat dalam segala apapun yang kita, ya, inginkan dalam kehidupan kita, ya. Keinginan daging kita, egois kita, maka kita akan lupakan itu. Sebagai orang yang benar, ya, Tuhan memanggil kita dari latar belakang yang berbeda-beda, ya. Dengan latar belakang yang berbeda-beda, Tuhan mau menyempurnakan kita menjadi serupa dengan Dia, ya. Sebagai orang percaya, kita hidup, ya, untuk melihat iman Kristus, untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita dengan pertobatan kita setiap harinya. Tuhan membutuhkan kita untuk kita mau bertobat setiap harinya, ya. Dan sini dikatakan bahwa ada kedamaian dalam percaya dan sukacita dalam Roh Kudus. Percaya membawa kedamaian dan percaya kepada Tuhan membawa sukacita. Percaya jiwaku berkata, percaya. Istirahatlah di dalam Tuhan. Dia mampu memelihara apa yang untuknya Anda telah berkomitmen untuk menyerahkannya kepadanya. Dia akan membawa Anda lebih daripada pemenang melalui Dia yang telah mengasihi Anda. Testimonies for the Church, jilid 2 halaman 319. Ada kedamaian di dalam kepercayaan kita dan sukacita di dalam Roh Kudus, ya. Percaya membawa kedamaian dan percaya kepada Tuhan membawa sukacita, ya. Jika kita mau percaya kepada Tuhan sekalipun kita, ya, kita jatuh, sekalipun kita jauh dari kata sempurna, tetapi kita mau percaya kepada Tuhan, Tuhan akan, ya, melindungi kita. Tuhan akan memelihara kita. Dia mampu, ya, menjaga kita, ya. Di saat kita bekerja, di saat kita berjalan, di saat kita duduk, ataupun di saat kita mau melakukan segala sesuatu, Tuhan mampu bersama dengan kita jika kita mau melakukan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Kebenaran-kebenaran yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, supaya kita hidupkan dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita, ya. Mungkin ada salahnya untuk saya, ya, langgar peraturannya Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, dengan ini yang harus kita jalani, dengan ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, ya. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan, damai, sukacita yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, karena kita mau menghidupkan itu dan kita mau berbagi kepada lingkungan kita, ya. Sebagai ayat kita katakan bahwa kerajaan Tuhan bukan hanya makanan dan minuman,
tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Roh Kudus telah memimpin kita. Tuhan telah menjaga kita. Tuhan telah memberikan kita kasih setianya. Tuhan telah memberikan kita karunia untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, hari lepas hari untuk kita mau lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Ya, mungkin kita lelah, tetapi Tuhan akan memberikan kita janji untuk kita menjadi kuat dan teguh di dalam kasih Tuhan. Yang terpenting di dalam kehidupan kita ialah bukan soal makanan dan minuman, tetapi kasih. Yang itulah Tuhan berikan dalam kehidupan kita untuk kita membagikan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Ya pemirsa, inilah firman Tuhan yang dapat menguatkan kita, mengingatkan kembali kita untuk terus bersuka cita dan terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.